Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermati dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang ya perkembangan Bitcoin seperti apa, dan mungkin di sini ada bocoran 2 koin ya untuk bisa jadi referensi kalian ya. Untuk bisa misalkan bisa kalian cicil lah untuk bulan depan, ataupun bisa disebut itu adalah DeFi Summer ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja dimulai untuk video kali ini teman-teman ya. Jadi Bitcoin di 24 jam terakhir ini memang terkoreksi sekitar 1,4% ya, mengakibatkan memang kebanyakan altcoin ini koreksi ya teman-teman ya, kecuali ini ya. AMP ini memang kuat banget ya. Dari beberapa hari yang lalu kita bikin video nih AMP terus ya teman. Jadi kalau misalkan kita langsung lihat lagi untuk grafiknya dari Bitcoin ya teman-teman ya. Dan di sini MACD-nya sudah mau golden cross ya. Dan kita lihat kalau di sini pergerakan harganya memang dia seperti yang kemarin kita harapkan ya. Dia sideways di sekitaran sini nih tuh. Sini yang kemarin sempat saya coba gambarin ya. Berharap dia sideways, dan ternyata kebetulan bener ya teman-teman ya. Tuh, naik turun ya. Jadi sideways di antara sini, di support $35.000 untuk si Bitcoin ya. Jadi itu yang kita harapkan, semoga dia masih sideways sekitar ini ya teman-teman. Dan pas banget nih ya. Besok itu udah Senin ya, semoga ini udah golden cross dan Seninnya itu bisa ya perlahan naik ya teman-teman. Naik, mungkin nanti koreksi lagi, mantul lagi ya, baru up seperti ini yang kita harapin teman-teman ya. Ya. Jadi kurang lebih ini yang kita harapin ya, semoga aja masih bisa terjadi gitu ya untuk si Bitcoin. Jadi memang ini lagi sideways ya teman-teman. Jadi buat kalian memang kalau yang kemarin nanya, "Bang, gue mau beli ini worth it gak di harga sekarang, aman gak?" Ya, gini guys, kalian mau beli di harga manapun itu ya tetap aja ada resikonya. Nggak ada yang aman 100%. Misalkan kalian beli di Bitcoin waktu harga 40.000, aman nggak? Ya pasti ada rasa nggak amannya. Terus kalian mau beli sekarang nih di harga $35.000, aman nggak? Ya pasti ada aja resikonya teman-teman ya. Bisa aja dia kalau koreksi gimana gitu kan. Kalau misalkan dia naik ya kalian profit, kalau dia lagi turun ya udah floating loss gitu kan teman-teman. Jadi kalau misalkan nanyain aman atau enggak, ya pasti aja di harga manapun kalian beli itu pasti ada resikonya guys gitu ya. Kalau kalian mau aman ya jangan main ginian gitu guys ya. Kalian bisa deposito aja di bank gitu ya. Ini kita tahu juga kalau misalkan kripto itu kan fluktuatif gitu kan, high risk high gain ya teman-teman ya. Berarti dari situ kita udah tahu jelas-jelas ya teman-teman, nggak ada yang aman 100% di Bitcoin gitu ya. Mau aman berapa persen gitu ya, kalian mau beli dimanapun nih. Nah kalian mau beli di area mana yang menurut kalian aman ya? Mau beli di area sini, apakah kalian masih punya uang untuk di daerah sini? Mungkin ada beberapa orang, tapi kebanyakan orang mungkin udah nyangkut gitu kan teman-teman ya. Jadi ya harus pintar-pintar lah teman-teman manajemen money-nya ya. Dan kalau pertanyaan aman atau enggak ya, menurut saya sih ya mau beli dimanapun ya. Ini kalau mau beli di sini pun ini buktinya short lagi ke bawah gitu ya. Nih misalkan kalian kemarin mau beli di 31.400-an, ini buktinya short nih tuh sampai 30.000 ya. Jadi ya dimanapun itu ya pasti ada resikonya gitu guys ya. Itu ngejawab kemarin yang nanyain, "Bang, aman nggak beli di sini? Bang, aman nggak beli di sini?" gitu ya. Pasti naik turun itu pasti ada guys ya. Jadi ya harus dipahami itu ya. Ini untuk Bitcoin. And then next, apa sih koin yang dua koin yang rekomendasi yang untuk pembuka ini teman-teman ya. Yaitu adalah salah satunya itu yang pertama itu adalah Link. Link ini memang dia itu kalau di urutan itu ada di ranking 15, top 15 besar ya di ranking koin ya teman-teman, Chainlink ya. Ini menurut saya juga salah satu koin dengan fundamental bagus ya, bisa jadi kalian salah satu bahan pertimbangan kalau misalkan kalian mau beli koin gitu ya. Teruntuk untuk DeFi Summer dia masuk ke top 2 urutan DeFi gitu teman-teman, si Chainlink ini sendiri. Jadi kemarin itu emang sempet hit sekitar 820 ribuan. Sekarang itu terkoreksi sampai 300.000. Nah ini kan masih jauh banget teman-teman ya. Masih jauh banget dari ATH-nya, yang masih worth it untuk dibeli gitu ya. Kecuali dia udah deket-deket ya, udah 700 ribuan ya, itu udah ngeri-ngeri sedap gitu kan. Ini masih jauh. Ya makanya kalau mau beli ya koin-koin kayak gini guys, ya masih jauh dari ATH-nya. Jangan nanti ketika udah mepet-mepet ya, udah 680.000, 700.000 baru kalian panik beli gitu kan ya. Itu lebih high risk lagi gitu. Kalau sekarang kan ya udah masih cukup murah gitu loh guys nih ya. Si Chainlink ini sendiri masih cukup murah. Jadi buat kalian yang memang mau beli ya sekarang lah, dicicil, ingat dicicil ya. Jadi kalau misalkan dia ada turun lagi ya mungkin nanti turun ke mungkin ya 240 ribuan ya, kalian masih ada uang untuk apa namanya
serok lagi gitu. Tapi sekarang menurut saya pribadi cukup murah nih 300.000 untuk koin Chainlink ini sendiri ya teman-teman ya. Dan masih peluangnya besar banget lah gitu ketika kalian serok ya di bulan 7 atau bulan 8 ini kan DeFi Summer juga ya. Chance-nya untuk balik ke ATH-nya besar gak bang? Ya masih besar-besar aja karena ya fundamentalnya bagus gitu kan teman-teman. Apa yang perlu diragukan lagi gitu ya. Itu untuk Chainlink. Lalu yang kedua, apalagi yang kedua itu BNB. Lah, kok BNB apa hubungannya sama DeFi Summer? Nah ya, BNB memang kita tahu ya, dia itu rutin yang namanya burn coin. Nah, di bulan Juli itu dia rencananya memang jadwalnya burn coin nih teman-teman ya. Untuk tanggalnya kan biasa tanggal belasan gitu ya. Ya sekitar tanggal 15 sampai tanggal 20, range-nya kan sekitaran itu kira-kira ya. Dan biasa CZ itu tiba-tiba langsung nih kita udah burn gitu ya. Tiba-tiba aja gitu, nggak pernah kasih pengumuman besok mau burn, nggak. Ya kemarin maksudnya contoh dari bulan beberapa bulan kemarin ya, waktu burn terakhir itu ya tiba-tiba aja nge-tweet nih udah di burn gitu ya teman-teman. Jadi ya sekarang ini harganya di 4,9 ya, cukup murah ya teman-teman, bisa kalian cicil beli juga ya. Jangan nanti kayak kemarin nih udah deket-deket hampir 10 jutaan ya, beli di 9.500.000, beli di 9 juta ya, itu udah tinggi banget nih. Dari sini aja di retracement 0,73 aja ya, di harga sekitar 8,7 juta aja itu menurut saya udah tinggi buat beli BNB ya. Terus menurut lu yang nggak tinggi di berapa bang? Yang ini di bawah 5 juta itu masih murah buat ukuran sekarang gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat pergerakan harga yang lalu ya, makanya ini masih jauh dari ATH-nya ya, setidaknya ini setengahnya dari ATH-nya nih ya, masih murah banget ya, sama kayak si link ini sendiri ya teman-teman, malah dia lebih dari setengahnya nih ya teman-teman, nggak lebih dari setengah, sekitaran 60-65%an ya. Kalau untuk BNB ini ya sekitar 50%an. Jadi ini dua koin yang bisa saya rekomendasiin ya teman-teman buat kalian ya, jadi bahan pertimbangan kalau mau beli ya. Karena koinnya masih jauh dari ATH-nya, jangan ngejar-ngejar koin yang udah bahkan ngebuat new ATH terus kalian mikir wah ini bakalan terus nih ya. Ini contohnya apa? Contohnya ini guys, Tiful ya. Kemarin tuh banyak yang nyangkut ya. Nah, ini guys Tiful ya. Tiful. Nah, ya ini kita ambilnya di sini aja. Set ya, ininya di sini guys ya. Swing low-nya kita ambilnya. Nah, ya. Kemarin udah ngebuat new ATH 9.800-an. Sebelumnya ATH-nya di berapa? Sebelumnya itu di sini 8.300-an nih, teman-teman. Itu di bulan 3 tanggal 24 ya. Ya guys ya. Jadi ini udah ngebuat new ATH beberapa hari yang lalu nih ya. Untuk si Tiful. Ya udah kayak gini tuh kalian jangan dikejar gitu ya. Akhirnya ada koreksi kan. Nah, makanya ya guys ya, jangan maksain nih mumpung naik. Wah, ini dia bisa nih langsung ke $1 lah. Itu bener-bener gambling banget guys ya. Jadi itu bahaya banget kalau pemikiran kayak gitu. Ya cicil-cicil nih, waktu nggak usah terlalu dasar gini lah. Mungkin kalian nggak ngeh ya, mungkin seginilah, mungkin di harga 4.000, di harga 5.000 lah range-nya yang masih rasional buat kalian serok gitu kan. Kalau misalkan terlalu dasar kayak 2.500 kan mungkin nggak banyak orang yang serok gitu ya. Ya mungkin banyak yang serok di 4.000, 5.000. Ya seroklah di sekitar ini guys ya. Jangan nanti udah naik tinggi baru kalian beli FOMO akhirnya nyangkut, pusing, aduh bang ini masih bisa naik nggak, Tifulnya masih bisa naik nggak gitu ya. Itu ya resiko sendiri, salah sendiri ya. Waktu harganya masih koreksi sideways gitu ya, nggak mau dibeli, akhirnya waktu naik panas ngeliat orang, wah Tiful cuan, akhirnya dibeli, ikut-ikutan beli, akhirnya apa nyangkut gitu ya guys ya. Nah sekarang walaupun dia memang sudah masuk ke di retrace 0,78 ya, dia udah koreksi juga nih teman-teman untuk si Tiful ini, tapi tetap berhati-hati, ini masih masuk area tinggi ya. Sekitaran ini masih cukup tinggi menurut saya pribadi. Kalau misalkan sudah masuk area biru ini ya sudah mulai boleh cicil ya, boleh cicil, ingat jangan all in, cicil gitu guys ya. Jadi itu sekilas tadi kita udah ngebahas soal Bitcoin, Link ya, dan koin BNB ya teman-teman ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti kalau misalkan BNB bakalan bisa menuju ATH sebelumnya atau bahkan membuat new ATH ya. Kita nggak pernah ada yang tahu, tapi kita lihat juga di bulan ini itu kan tanggal 24 udah open NFT marketplace ya. Itu aja belum dimulai, kita nanti lihat nih bagaimana reaksinya ya. Jadi ini belum terlambat kalau mau beli sekarang BNB itu belum terlambat ya, karena eventnya tanggal 24 aja
masih sekitar ya masih 4 hari lagi teman-teman ya. Masih menunggu sama-sama nanti pergerakannya seperti apa. Kalau feeling saya sih ya minimal dia bisa ke 6,6 sampai ke 7,5 jutaan lah area sini. Dia bisa naik sampai area sini lah kira-kira nih. Ini hanyalah sebuah perkiraan teman-teman ya. Masih sangat bisa digapai lah antara ini 6,6 juta sampai 7,5 jutaan gitu guys ya untuk bulan ini BNB ya. Tapi kalau misalkan lebih ya udah anggap aja bonus. Oke guys, jadi itu aja sekilas untuk referensi koin teman-teman ya, 2 koin referensi dan kita ngebahas sedikit Bitcoin ya. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.